Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, dalam kesempatan siang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa di home sharing ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasanya terkait dengan konseling teknik ekspresif Islam ya. Teman-teman semuanya, di pertemuan yang keempat kali ini ya di kelas online kita akan membahas terkait apa sih konseling ekspresif Islam itu, lalu bagaimana peran kita sebagai konselor muslim yang mana notabene kita itu memiliki rutinitas sehari-hari, yaitu melaksanakan sholat, kemudian membaca Al-Quran, berzikir ya, tadabur, kemudian juga kegiatan-kegiatan rutinitas lainnya. Dan inilah yang akan menjadi acuan dasar kita kenapa kita harus mempelajari konseling ekspresif Islam ya. Jadi selama ini kita ketahui bahwa konseling barat itu salah satu panutan mazhab psikologi barat yang memang sudah kita pelajari sejak masuk ke Indonesia sampai hari ini. Dan ini tidak bisa kita hilangkan, tetapi kita bisa mengintegrasikan dengan konseling ekspresif Islam ini. Nah, karena era kita sudah berbasis digitalisasi, maka integrasi ini sangat cocok sekali untuk kita kombinasikan secara utuh ya, secara holistik. Nah, di sini apa yang harus teman-teman perhatikan dalam layanan konseling ekspresif Islam? Yang pertama, yang berhak dan boleh memberikan layanan bantuan itu adalah seorang ahli profesional ya. Kemudian yang memiliki latar belakang keilmuan sesuai dengan bidangnya dan juga memiliki kolaborasi ya dengan beberapa tokoh yang ditetapkan, misalkan konselingnya berbasis agama maka dengan tokoh masyarakat ya atau ulama-ulama setempat ya. Kemudian juga ketika konselnya itu berbasis klinis maka harus dengan dokter jiwa ya atau SPKJ. Nah, inilah yang menjadikan dasar kita harus bisa mengetahui ya seberapa penting sih kolaborasi itu dan bersinergi untuk membangun konseling itu agar lebih efektif dan efisien. Karena keterbatasan konselor sebagai seorang ahli profesional yang tidak semuanya bisa menangani masalah, tetapi kita butuh gabungan ya antara beberapa bagian sehingga kita bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan secara utuh. Nah, di sini teman-teman juga dapat memberikan sebuah warning kepada kliennya ketika dia itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau membutuhkan bantuan tenaga ahli lain ya selain konselor. Nah, ini juga dilakukan secara sepakat. Lalu apa saja teknik yang harus dikembangkan ya, antaranya adalah self talk ya. Ini adalah salah satu teknik yang memang harus diimplementasikan oleh konselor oleh klien kepada dirinya sendiri ya. Jadi ketika sesi konseling itu klien bisa mengungkapkan permasalahan dalam dirinya dengan melalui afirmasi positif, yaitu setelah sholat itu dia berdoa, maka itu adalah bagian dari teknik self talk ya. Afirmasi itulah yang bisa memberikan sebuah sugesti positif dalam dirinya, kemudian dia membangun resiliensi dalam dirinya dan dia survive-nya bagus, dia bisa grow mindset ya, dia bisa berkembang ya. Dan itulah salah satu teknik survive yang lebih efektif ketika dia meyakini dalam dirinya itu bisa dalam melakukan atau menangani berbagai macam hal yang harus dia hadapi. Nah, self talk ini memiliki peran yang sangat penting ya, karena ketika teman-teman sudah bisa self talk kemudian afirmasinya positif, maka nanti yang terjadi ada tingkat kepercayaan dirinya itu meningkat ya. Selain itu tingkat kesadarannya pun meningkat bahwa dia bisa mengevaluasi diri sendiri. Dengan teknik cermin inilah teman-teman itu bisa berbicara dengan dirinya sendiri. Kemudian ada reflection ya, SRBC ya. Reflection ini, refleksi bentuknya adalah setelah teman-teman merasa self talk ya, bisa melakukannya dengan sendirinya, maka relaksasi ya, refleksinya diantaranya apakah perasaannya itu berbeda sebelum dan sesudah, before afternya itu ada nggak perbedaannya. Nah, tujuan relaksasi atau refleksi ini supaya kita itu meningkatkan self awareness-nya yang lebih baik lagi ya dibandingkan sebelumnya. Jadi teman-teman harus bisa meyakini bahwa teknik ini sangat efektif sekali bagi kita umat muslim setelah teman-teman sholat 5 waktu ya setiap hari, dan ketika itu adalah afirmasi yang dibentuk secara utuh ya dengan sebuah sugesti dan keyakinan positif bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman dalam berbagai macam aspek kehidupan, baik dari domain perkembangan pribadi, sosial, belajar maupun karir.
Dan ketika teman-teman bisa memandirikan dengan teknik SRBC ini pada konseling ekspresif Islam, maka teman-teman sudah menjadi bagian yang integral dalam layanan konseling. Dan teman-teman juga sudah memandirikan dirinya, sudah bisa terlepas dengan harus atau tanpa kehadiran konselor, itu teman-teman sudah bisa ya mampu mengatasi apa yang sedang dihadapi dalam dirinya. Nah, ini keunggulan dari teknik konseling ekspresif Islam. Sehingga tanpa siapapun yang tidak mengetahui kondisi kita, maka kita tuh bisa terpercaya gitu ya. Karena hanya diri kita dengan Tuhan yang Maha mengetahui. Dan teknik ini secara tidak langsung teman-teman belum mengimplementasikannya loh ya. Jadi ini perlu dibuktikan sendiri. Oke, kemudian ada kognitifnya ya. Kontinuitas juga, ini juga ada setelah self awareness, kesadarannya meningkat, maka yang perlu diperhatikan adalah keseriusan teman-teman itu secara berkelanjutan ya, secara kontinuitasnya. Dan dengan adanya kontinuitas ini bisa membangun kebiasaan behavior ya, behavior yang behavior kontrak yang positif ya, atau reinforcementnya itu bagus ya, secara positif terbentuk, behaviornya bagus, habitnya itu bagus ya, maka nanti bisa menjadikan sebuah dominasi dalam konsep karakter teman-teman itu lebih tangguh lagi ya. Kemudian behavior tadi sudah ya, kemudian kontinuitas ya. Nah, kontinuitas ini adalah bagian dari behavior tadi. Tindakan yang sering teman-teman lakukan itu bisa menjadikan sebuah pembiasaan ya, kebiasaan yang bersifatnya positif. Kemudian juga nanti teman-teman bisa memberikan warna atau nuansa yang berbeda dari sebelumnya. Dan hal inilah yang harus teman-teman implementasikan dalam setiap kali melaksanakan ritualitas keagamaan, ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunnah, baik secara langsung ya melalui sholat ataupun melalui zikir, berdoa dan lain sebagainya. Dan tindakan ini tidak ada batas waktunya, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Itu salah satu keunggulan dari teknik konseling ekspresif Islam. Nah, sekarang kita mulai mengkomparasikan, membandingkan dengan teknik Barat ya. Kalau kita melihat beberapa rujukan dari pendekatan teori Barat itu ada Abraham Maslow, ya, ada behavior, ada Carl Rogers, B.F. Skinner, Ivan Pavlov, kemudian ada Freudian juga ya, Gestalt ya, Freud dan teman-teman yang lainnya. Itu membutuhkan teknik dan pemahaman dasar yang harus teman-teman pahami dan dicerna terlebih dahulu. Nah, di sini setiap teori itu kan sifatnya nisbih ya. Sewaktu-waktu bisa tepat pada klien tersebut, tapi ada kalanya tidak sesuai dengan diagnosa untuk klien A. A dan B itu beda, maka nanti implementasinya A dengan B juga yang berbeda. Tetapi kalau konseling ekspresif Islam ini lebih menekankan kepada siapapun yang menghadapi masalah itu dengan satu sebagai sugesti dan afirmasi yang positif dalam situasi dan kondisi apapun, maka dia bisa menyelesaikannya dengan harapan yang dia inginkan. Nah, jadi kontaknya itu antara hablum minallah dan hablum minal anak ya, hubungan dengan antara Tuhan dengan manusia ya. Jadi ada dua garis ya, vertikal dan horizontalnya itu lebih cenderung kemana. Nah, di sini ketika garisnya itu bersifatnya horizontal, maka nanti teman-teman di sini akan bisa menganalisa dan mendiagnosa apa yang terjadi dalam dirinya sendiri. Nah, ini lebih sangat memandirikan sebagai seorang konselor dalam melatih diri klien yang ketika dia punya masalah apapun ke depannya itu tanpa harus mengandalkan konselor lagi atau datang ke ruang konseling lagi. Tetapi kalau memang ada kebutuhan dengan manusia lain yang misalkan butuh pertolongan, bantuan dan layanan yang lain, itu masih bisa dikomunikasikan. Tetapi untuk yang memang bersifatnya salah satunya adalah pribadi yang introvert ya, kemudian dia sulit percaya sama orang lain, ini tekniknya sangat tepat sekali dan tidak ada batasannya, bagi siapapun juga boleh ya. Dan sekiranya teman-teman bisa merasakan perbedaannya antara konseling Barat dengan konseling perspektif Islam. Oke, selamat mencoba. Silakan nanti konfirmasi di kelas offline. Thank you so much. I'm sorry if we have mistake. See you next time.